Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyawi Channel. Kali ini kita membahas tentang materi yang bertemakan menerapkan pengampunan dalam hidup kita. Kita diajarkan Tuhan dan diperintahkan untuk mengampuni. Maka lewat pembelajaran ini kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Menerapkan pengampunan berarti memutuskan secara sadar untuk melepaskan amarah dan dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita, bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan mereka. Proses ini penting untuk kesehatan mental, memperbaiki hubungan, dan menjadi lebih tenang, dengan langkah-langkah seperti merenungkan pengampunan yang telah diterima, melihat perspektif lain, dan meyakini bahwa Tuhan akan bertindak. Apa itu pengampunan? 1. Melepaskan beban negatif. Memaafkan adalah tindakan melepaskan rasa kesal, amarah, dan keinginan untuk membalas dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita. 2. Bukan melupakan atau membenarkan. Mengampuni tidak berarti melupakan kesalahan atau menerima perbuatan buruk orang lain, melainkan membebaskan diri dari beban emosi negatif yang terkait dengannya. Dan 3. Fokus pada diri sendiri. Pengampunan adalah untuk kedamaian batin dan penyembuhan diri, yang memungkinkan kita fokus pada masa kini dan masa depan, bukan terus-menerus terbebani masa lalu. Mengapa menerapkan pengampunan itu penting? 1. Kesehatan mental. Melepaskan dendam membantu mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan membuat pikiran lebih tenang. 2. Perbaikan hubungan. Tindakan mengampuni dapat memperbaiki hubungan yang rusak dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. 3. Penyembuhan batin. Pengampunan menciptakan ruang untuk penyembuhan luka rohani dan membawa kedamaian batin. Dan 4. Dimensi spiritual. Dalam banyak ajaran agama, mengampuni adalah cara untuk mengikuti teladan Tuhan dan mendapatkan pengampunannya. Langkah-langkah menerapkan pengampunan. 1. Rangkul pengampunan yang telah diterima. Renungkan pengampunan yang Anda terima dari Tuhan atau orang lain untuk menjadi inspirasi. 2. Ubah perspektif. Coba melihat situasi atau orang yang menyakiti dari sudut pandang yang berbeda. 3. Putuskan untuk tidak melanjutkan kepahitan. Sadari bahwa rasa sakit yang Anda rasakan karena tidak memaafkan tidak akan memperbaiki keadaan dan justru menyakiti diri sendiri lebih dalam. Dan 4. Yakin akan keadilan ilahi. Percayakan kepada Tuhan untuk memberikan keadilan dan membalas dendam, membebaskan Anda dari tanggung jawab tersebut. Maka ayat pengampunan dalam Alkitab, di mana permohonan untuk saling mengampuni terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32 dan Matius 6 ayat 14-15, seperti Allah mengampuni kita melalui Kristus, yaitu Efesus pertama ayat yang ke-7, dan ajaran tentang mengampuni tanpa batas Matius 18 ayat 21-22, dan juga Yesaya pasal pertama ayat 18 dan Ibrani 10 ayat 17 menegaskan bahwa Allah setia mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa kita. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Demikian akan materi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.